Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahrus Sulaiman, NIM 1905 kelas Sistem Informasi 2019A, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Saya di sini akan mensimulasikan subnetting dengan Cisco Packet Tracker. Sebelumnya menginjak ke praktikum 2 ya, saya akan menjelaskan tujuan dan dasar teorinya. Tujuan mengetahui konsep subnetting, 2 mengetahui fungsi gateway, yang 3 mensimulasikan. Dasar teori tersebut berdasarkan pengertian ya, ini proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork, itu adalah subnetting. Subnetting sendiri hanya melakukan pada IP address A, B, C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada di dalam tiap-tiap network tersebut. Prinsipnya, perbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Baik, langsung saja kita masuk ke Cisco Packet Trackernya ya. Ini sudah saya setting. Kita lihat ya, masuk ke router. Ininya tadi warna merah aslinya. Ini sudah saya setting. Masuk ke config ya. Ini bus Ethernet 192.168.162. Belakangnya ini dikasih 192 di subnet masnya ini. Kita klik on, kemudian masuk ke lab 2 ini atau yang switch 2 ini, 192.168.126, belakang 192 ya, klik on, lalu kita silangin. Ini ada lab 1 dan lab 2. Lab 1 terdiri dari komputer 1, 2, dan 3, lab 2 komputer 4, 5, 6. Baik, langsung saja masuk ke komputer 1 ini. Kita pilih IP configuration 192.168.1.1. Ya, ini IP addressnya. Kemudian subnet masknya belakangnya 192. Gateway-nya 192.168.162 sesuai dengan lab 1 tadi ya, yang sudah di setting di routernya tadi. Kemudian masuk ke komputer 2 sama juga di IP configuration 192.168.1.2. Kemudian subnet masknya 192 di belakang ya. Kemudian ditambahi gateway-nya 192.168.162. Kemudian masuk ke komputer 3. IP configuration ya ini 192.168.1.3. Dikosongi saja yang komputer 3 ini ya, nggak ada gateway-nya. Kemudian komputer 4 IP configuration-nya 192.168.165. Jadi beda lab, beda IP yang ada di belakangnya. Kemudian 192 gateway-nya sesuai dengan lab. Yang di lab 2 ya lab 2. Komputer 5 masuk IP configuration 192.168.166. Sesuai urutan ya, ada gateway juga. Kemudian komputer 6 192.168.167. Nah, ini ada gateway-nya juga. Baik, langsung saja. Kalau sudah kan, setelah setting IP selesai, pindahkan mode simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list ke IPv4 ICMP. Nah, ini kan ada real-time-nya tadi ya. Kemudian simulasi. Ini ada edit filters. Nah, ini ICMP. Kalau sudah silang, kita langsung masuk ke soal. Kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC3, lalu amati jalannya prosesnya. 1 PC3 ya.
1 3. Gimana reaksinya? Komputer 1 kirim ke lab 1, kemudian lab 1 kirim ke komputer 3, kemudian dikembalikan lagi ke lab 1 ke komputer 1. Jadi kesimpulannya ini, meskipun tidak ada gateway di pasangan atau lawan dari komputer tersebut, juga kita bisa mengirim dan menerima broadcast tersebut. Kita delete, coba soal lain. PC1 ke PC4 beda itu ya, beda jalur ini, beda switch atau beda lab. Komputer 1 ke lab 1, lab 1 ke router, router masuk lab. Termasuk switch, lalu lab 2, kemudian masuk ke komputer 4. Kembalikan lagi lab 2, masuk ke router, masuk lab 1, kemudian komputer 1. Jadi di komputer 1 mengirim ke komputer 4, begitu sebaliknya komputer 4 komputer 1. Jadi broadcast tersebut bisa komputer tersebut bisa mengirim dan menerima broadcast walaupun saling mempunyai gateway. Kita delete, coba soal yang lainnya. PC2 ke PC5, PC2 ke PC5. Kemudian masuk ke router, ya langsung masuk ke lab 1, ke router, switch atau lab 2, masuk ke komputer 5. Lah, kenapa tadi kok di sini tidak menerima? Karena di sini juga itu nggak ada gateway-nya ya, di sini nggak ada gateway. Kalau misal nggak ada gateway tapi di dalam satu switch atau satu lab bisa mengirim, tapi kalau di beda lab tidak bisa dikirim gitu, tidak bisa menerima juga. Lalu soal selanjutnya, pak PC3 ke PC6. Kita coba ya yang di PC3 dan PC6, gimana reaksinya? Soalnya dari pengalaman yang tadi sampai ke komputer 5 ditolak, apalagi
ini kan dua-duanya nggak ada gateway-nya, tadi ada gateway-nya satu, gimana coba ini? Nah, langsung klik satu, artinya tidak bisa. Nah, gini kan jadinya, artinya di PC 3 kan nggak ada gateway-nya, kemudian di PC 6 juga nggak ada gateway-nya. Jadi kalau kita kirim ke sini, nah di sini sih sudah cukup, di sini kemudian menyebar ke sini saja, nggak bisa ke sini, soalnya sama-sama tidak punya gateway. Kemudian setelah saya buat simulasi pada poin 2, kembalikan mode ke real time, lalu coba lalu tracing sebagai berikut. Stretching dari PC1 ke PC3 ya, dengan format paparan di bawah ini. Perintah stretching preset IP tujuan, misal P1 ke PC4, jadi kalau yang kita lakukan kan di IP di PC3 kan, jadi gini, masuk komputer 3, komputer 1, run tracker, berhasil juga. Kemudian tracer 2 ke PC5. Tadi soalnya tidak bisa menerima, prosesnya tidak terima laut komputer yang ada. Kemudian PC3 ke PC6, PC3 ke PC6. Dibuktikan soalnya tadi itu sudah dikirim ke daerah sendiri, sudah meningkat sendiri dari situ. Jadi sekian presentasi praktek yang nanti saya upload di YouTube. Apabila ada salah kata atau perbuatan atau salah di dalam praktek, mohon maafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ke channel selanjutnya.